Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Landa Agatha, NPM 2175336, Manajemen Informatika kelas 4A, semester 4. Jadi di sini saya akan mengerjakan paket tracer 13.1.10 mengenai configure a wireless network. Oke, langsung aja sebelum kita mengerjakan, kita isi dulu user profile dengan nama dan email kita. Oke, jadi di sini sudah tersedia tujuan, kemudian pengenalannya. Langsung saja kita baca tujuannya. Yang pertama di sini kita akan menyambungkan wireless network-nya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi wireless network, kemudian kita akan menyambungkan perangkat berkabel ke wireless network, dan kita akan menghubungkan perangkat kabel ke wireless network, lalu kita akan menambahkan AP ke jaringan untuk memperluas jangkauan nirkabel, dan terakhir kita akan memperbarui pengaturan router default. Oke, langsung saja di sini kita akan mengkonfigurasi router nirkabel dan titik akses untuk menerima klien nirkabel dan merutekan paket IP. Lalu kita akan memperbarui beberapa pengaturan default. Oke, kita langsung saja ke langkah pertama. Di sini kita akan menghubungkan admin ke wireless. Di sini kita akan menghubungkan admin ke wireless menggunakan kabel Ethernet langsung melalui port Ethernet. Jadi kita akan memilih connection. Kemudian connection-nya ada logo petir ya, gambar petir seperti ini. Kemudian kita akan memilih kabel copper stripe. Kabel stripe. Lalu kita akan menyambungkan dari admin ke wireless. Ke wireless. Di admin kita klik. Oke, di admin ini kita pilih yang post Ethernet 0. Kemudian untuk wireless-nya kita pilih port Ethernet yang tersedia untuk menghubungkan jenis kabel. Jadi kita pilih yang Gigabit Ethernet 0/1 ya, sesuai dengan perintah yang ini. Jadi di perintah yang B ini kita ketika kursornya berubah koneksi ke admin, kita akan memilih fast Ethernet 0 tadi. Lalu kita klik wireless, lalu kita pilih port yang tersedia untuk menyambungkan ujung kabel. Nah, di sini kan dia akan bertindak sebagai saklar ke perangkat yang terhubung sebagai router ke internet. Jadi si admin sekarang terhubung ke LAN atau Gigabit Ethernet 1. Jadi ketika paket tracer itu menampilkan segitiga hijau di kedua sisi koneksi antara admin dan wireless, lalu kita akan melanjutkan langkah ke berikutnya dengan catatan, jika tidak ada segitiga hijau yang ditampilkan, pastikan untuk mengaktifkan show link lights di bawah option privilege. Ini kan tadi fast Ethernet. Kita juga bisa mengklik fast forward. Ini kalau dia tidak warna hijau ya, jadi berhubung kita sudah warna hijau di kedua sisi, jadi kita lanjut ke step kedua atau langkah kedua, yaitu mengkonfigurasi admin untuk menggunakan DHCP. Untuk mencapai halaman manajemen wireless, si admin itu harus berkomunikasi di jaringan. Jadi si routernya kabel biasanya akan menyertakan server DHCP, dan server DHCP biasanya diaktifkan secara default di LAN.
Jadi si admin akan menerima informasi alamat IP dari server DHCP di wireless. Oke, yang pertama di sini kita akan mengklik admin dan kita akan memilih tab desktop. Klik admin, desktop. Kemudian klik IP configuration dan select DHCP. Kita klik IP configuration dan kita pilih DHCP. Nah, di sini ada pertanyaan apakah alamat IP komputer. Di sini alamatnya ada 192.168.0.100. Di pertanyaan kedua, apa subnet mask dari komputer? Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu di pertanyaan ketiga, apa gateway dari default komputer? Ini ada 192.168.0.1. Oke, lanjut ke yang C. Tutup IP configuration Windows. Kita tutup. Nah, di sini ada catatan nilai dapat bervariasi dalam jangkauan jaringan karena operasi DHCP normal. Oke. Kita tutup ya. Kita lanjut ke langkah ketiga atau step ketiga, yaitu menyambungkan interface web ke wireless. Menyambungkan ke interface web wireless. Yang pertama, di sini kita disuruh mengklik desktop, lalu pilih di admin, kita klik desktop dan kita pilih web browser. Kita klik admin lagi, kita klik web browser. Oke, di web browser ya. Kemudian yang B, di sini kita disuruh memasukkan IP 192.168.0.1 di URL-nya untuk membuka halaman konfigurasi web router nirkabel. Kita copy saja. Nah, kita di sini ya. Oke. Oh my god. Di sini yang saya disuruh untuk menggunakan admin untuk username dan password. Jadi kita masukkan admin. Admin. Username-nya admin dan password-nya admin. Oke. Oke, di sini sudah tampil. Lanjut yang D, di sini kita di bawah judul network pada halaman basic tab. Oh, ini basic tab. Perhatikan rentang alamat IP untuk server DHCP. Alamat IP. Oh, ini. 192, ini ya benar. Apakah alamat IP untuk admin berada dalam rentang ini? Apakah diharapkan dan jelaskan jawabanmu? Di sini ada pertanyaan, apakah si alamat IP admin ini berada dalam rentang ini, dan apakah itu diharapkan? Jawabannya iya. Jadi si halaman admin ini memiliki IP 192, mana tadi? Dari 192.168.0.100/24. Yang termasuk ke dalam 192.168.0.0/24 itu dalam rentang 192.168.0.100 hingga 168.0.100 dalam rentang 192.168.0.100 sampai 192.168.0.149. Nah, hal ini diduga karena si admin ini memperoleh informasi IP-nya dari wireless melalui DHCP. Oke, kita lanjut ke step keempat, yaitu mengkonfigurasi port Ethernet wireless. Di step ini kita
si wireless ini akan dikonfigurasi untuk menentukan paket dari klien nirkabel ke internet. Jadi, kita akan mengkonfigurasi port Ethernet wireless untuk terhubung ke internet. Lanjut saja kita ke yang A. Di sini kita akan membuka internet setup di bagian atas halaman pengatur dasar atau basic setup. Dan kita akan mengubah alamat IP, lalu kita akan mengkonfigurasi otomatis DHCP-nya ke IP statis. Jadi di sini kita harus ketik alamat IP-nya yang ditentukan. Ini ada internet IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Yang tadi berarti. Oke, di sini kita akan di setup-nya. Di atas halaman pengaturan set. Terus basic setup, automatic configuration DHCP ke statis DHCP. Kemudian kita masukkan ini, internet IP address-nya sesuai dengan ini, kita copy saja ya. Nggak bisa di copy. Oke, kita masukkan internet IP address-nya 209 terus .165 .200.225. Kemudian subnet mask-nya 255.255.252. Untuk default gateway-nya 205.165.200.226. DNS satunya ini belum ada. DNS servernya 209.165.201.1. Oke, ini sudah kita isi sesuai dengan ini ya. Kemudian kita scroll ke bawah dan klik simpan save setting. Kita scroll ke bawah, kita save setting. Ini ada catatan. Jika kita mendapatkan pesan request timeout, tutup jendela admin dan tunggu hingga lampu oranye berubah menjadi segitiga hijau. Lalu kita klik tombol maju cepat untuk mewujudkan lebih cepat. Kemudian klik tombol maju cepat untuk mewujudkan lebih cepat. Kemudian sambungkan kembali wireless dari browser admin menggunakan proses yang dijelaskan pada langkah ketiga. Oke, ini kita tutup jendela adminnya. Tunggu hingga lampu oranye berubah menjadi hijau. Ini sudah warna hijau. Klik tombol sambungkan kembali wireless dari browser admin menggunakan proses yang dijelaskan. Ini sudah ya. Kemudian kita lanjut yang D. Untuk memverifikasi koneksi, buka browser web pada web baru dan arahkan ke server www.cisco. Kita buka.
web browser. Lalu kita ketik www.cisco.pke. Sabar ya. Ini untuk memverifikasi konektivitasnya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah terkoneksi. Di sini ada catatan lagi. Mungkin perlu waktu untuk beberapa detik menyatukan jaringan. Untuk mempercepatnya kita bisa ngeklik ALT plus D. Tapi karena ini sudah selesai, lanjut saja ya. Atau kita coba. Go. Ini sudah. Oke, lanjut. Ini untuk mempercepatnya. Lanjut ke langkah kedua, yaitu mengkonfigurasi pengaturan nirkabel. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi nirkabel untuk 2.4 GHz. Langkah pertama, kita akan mengkonfigurasi SSD wireless-nya. Di sini kita akan mengarahkan wireless GUI di 192.168.0.1 di web browser admin. Lalu kita langsung aja ya. Nah, ke web browser. Bukan. Jadi kita arahkan wireless ini di 192. Gimana? 192.168.0.1 admin. Oke. Navigasi ke wireless, basic wireless setting. Navigasi ke nirkabel, wireless ke basic wireless setting. Di mana itu? Oh, di sini tadi. Ternyata di sini tadi. 192.168.0.1 admin di wireless, kemudian basic wireless setting ini, kemudian yang C kita ubah network name SSID-nya menjadi a company. Oh, ini kita ganti namanya menjadi a company. Hanya untuk 2,4 GHz. Perhatikan bahwa SSID ini peka terhadap huruf besar dan kecil. Lalu di sini kita disuruh mengubah saluran standar channel ke 6 sampai 2.437 GHz. Standar channel, oh ini. 6, 24. Ini sudah. Lalu yang
kita disuruh menonaktifkan kedua frekuensi 5 GHz dan biarkan pengaturan lainnya tidak berubah. Biarkan pengaturan lainnya tidak berubah. Terus scroll ke bawah dan klik Save pengaturan. Oh, jadi di sini, di yang ini kita disuruh menonaktifkan. Jadi kita disuruh, ini sudah nonaktif. Kita disuruh disable ini. Ini kita disable, lalu kita scroll ke bawah, simpan pengaturan. Ini sudah kesimpan. Oke. Oh, ternyata di sini. Ini tetap. Yang di sininya disable. Oke. Baru kita simpan pengaturannya. Oke, lanjut ke langkah kedua, mengkonfigurasi pengaturan keamanan nirkabel. Di sini kita akan mengkonfigurasi pengaturan keamanan nirkabel menggunakan mode keamanan WPA2, WPA2 dengan enkripsi dan kata sandi. Pertama, kita ke wireless security. Sini lagi berarti. Ini sudah di-set. Terus kita ke wireless security. Terus kita di bawah 2.4 di sini pilih WPA2 personal untuk mode keamanan. Di sini pilih WPA2 personal. Sudah, kemudian untuk bidang enkripsi pertahankan AES default. Ini benar AES. Lalu yang D, di kata sandi frasa masukkan Cisco 123 pagar sebagai kata sandi. Ini ya. Cisco 123. Oke. Lalu simpan. Kita scroll ke bawah dan save. Kemudian verifikasi bahwa pengaturan di halaman pengaturan nirkabel dasar atau basic wireless setting dan wireless security sudah benar disimpan. Oke, lanjut ke langkah ketiga, yaitu mengkoneksi wireless client. Ini kita keluarin aja. Yang pertama, buka laptop 1 dan klik refresh. Pertama buka laptop 1 dan klik desktop, lalu pilih PC laptop 1, desktop, PC wireless. Oke. Kemudian select connect tab. Connect. Klik refresh. Kita refresh. Pilih nama jaringan nirkabel a company. Ini. Lalu masukkan connect ya berarti. Masukkan kata sandinya yang tadi yaitu Cisco 123. Cisco
Cisco 123 tersebut. Dan klik connect. Oke, di sini sudah adapter is aktif, sudah terkoneksi. Lalu yang D, kita disuruh membuka web browser dan kita memasukkan server www Cisco PK. Web browser www.cisco.pk. Go. Oke, sudah terhubung. Lalu kita ulangi langkah di sini untuk laptop 2. Oke, sudah terhubung ya untuk laptop 1. Sekarang kita ke laptop 2. Langkahnya masih sama. Klik desktop, kemudian kita ke PC wireless, connect, kita refresh, lalu pilih yang company ini, terus kita connect, kita masukkan kata sandi yang kita tadi, yaitu Cisco. Terus connect. Nah, di sini adapter sudah aktif. Lalu di sini kita cek di web browser. Caranya kita tinggal masukkan www.cisco.pk. Go. Nah, di laptop 2 sudah connect. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menghubungkan klien nirkabel ke titik akses atau connect wireless client to a access point. Di sini titik access point atau EP ini merupakan perangkat yang memperluas jaringan area lokal nirkabel. Jadi si titik akses ini akan terhubung ke router. Kemudian jadi si titik akses ini akan terhubung ke router kabel menggunakan kabel Ethernet untuk memproyeksikan sinyal ke lokasi yang diinginkan. Lanjut aja kita ke langkah pertama, yaitu mengkonfigurasi titik akses atau access point. Di sini kita disuruh menyambungkan port 0 ke access point, port 0 di access point ke wireless menggunakan kabel Ethernet. Klik access point, terus kita pilih config, kemudian di sini di bawah judul interface pilih port 1. Ini port 1. Lalu di kolom SSID masukkan a company. SSID. Kemudian pilih WPE2PSK, WPE2PSK ini, lalu masukkan kata sandi paraphrase Cisco 123 ya, sama Cisco 123 pagar. Ini ada seru. Kemudian pertahankan AS sebagai jenis enkripsi di port ini sudah. Oke, sudah. Lanjut ke step kedua, yaitu connect the wireless client atau menghubungkan klien nirkabel. Buka laptop 3 dan pilih tab desktop, lalu klik PC wireless. Buka laptop 3, terus desktop, PC wireless, kemudian klik connect, lalu refresh. Pilih yang company ya, seperti tadi. Oh, ini yang mana? Oh, yang company channel 1. Channel 1. Dan klik connect. Pastikan yang channel 1 ya. Kemudian masukkan kata sandinya. Kata sandi yang sebelumnya barusan kita daftarin ya. Nah, di sini sudah connect, lalu seperti sebelumnya kita buka
web browser dan masukkan www.cisco.pke untuk memastikan bahwa dia sudah terkoneksi ke wireless. Hostname Unislow. Oke, kita ulangin. PC wireless yang connect, terus refresh. Pilih yang accompany channel 1. Kita ulangi lagi, kita klik web browser www.cisco.pke. Oh, salah. Coba kita ulang. Sini udah terhubung. Oke, di sini sudah terhubung. Lanjut kita ke langkah keempat, yaitu tugas administratif lainnya atau change the wireless atau other administrative tasks. Oke, ke langkah pertama yaitu ubah kata sandi akses wireless atau change the wireless access password. Di admin kita di sini buka antar muka atau buka interface wireless dulu di 192.168.0.1 di admin. Kita buka administration. Ini di mana? Oh, yang tadi. Oke, di admin ini kita klik 192.168.0.1. Kita masukkan username dan passwordnya. Terus kita disuruh pilih administrator. Administration. Lalu manajemen. Kemudian ubah kata sandi saat ini menjadi Cisco biasa. Cisco. Lalu scroll ke bawah dan save. Cisco. Oh, maaf. Username-nya admin. Seperti sandinya yang Cisco tadi. Oke, bisa. Setting as successful. Gunakan username admin dan passwordnya Cisco tadi. Klik OK to continue.
Lalu lanjutkan dan ke langkah berikutnya. Oke, kita ke langkah yang kedua, yaitu ubah rentang alamat DHCP di wireless. Di sini kita akan mengubah alamat jaringan internal dari 192.168.0.0/24 menjadi 192.168.50.0/24. Nah, jadi ketika alamat dari jaringan LAN network ini berubah, jadi si alamat IP pada perangkat LAN dan WLAN ini harus memperbarui dan menerima alamat IP baru sebelum sewa habis. Oke, kita ke langkah yang pertama, yaitu ke setup, basic setup. Arahkan setup. Oh, di sini tadi ya. Harusnya di sini kita tidak. Kita keluarkan. 192.168.0.1. Ini jangan lupa Oke, pilih yang setup, terus basic setup. Lalu scroll ke bawah ke pengaturan jaringan. Network setup ini. Kemudian alamat IP yang diberikan IP router yaitu 192.168.0.1. Ini benar. Ubah ke 192.168.50.1. Berarti ini 50. Kemudian verifikasi bahwa alamat IP ini masih mulai dari titik 100 dan ada 50 alamat IP yang tersedia di kumpulan DHCP. Tambahkan 209.165.201.1 sebagai server DNS dengan pengaturan DHCP. Ini benar ya. Kemudian 50. Oh, ini 209 165 201.1. Kemudian scroll ke bawah dan klik Save Setting. Udah. Perhatikan bahwa rentang alamat DHCP ini telah diperbarui. Secara otomatis akan mencerminkan perubahan alamat IP yang termuka. Penambahan web ini akan menampilkan batas waktu permintaan atau request timeout, ini sudah benar, di beberapa saat kemudian. Di sini ada pertanyaan, dia kenapa menampilkan ini? Jawabannya, kenapa menampilkan request timeout? Jawabannya adalah karena si alamat IP admin ini tidak berada di dalam jaringan yang sama dengan router. Jadi si alamat IP admin ini berada di luar jangkauan baru server DHCP. Kita lanjut, tutup browser web admin. Terus di tab admin desktop, klik command prompt.
Lalu ketik ipconfig renew, kita copy saja. Untuk memaksa admin mendapatkan kembali informasi IP-nya melalui DHCP. Nah, ini sudah ada informasi IP address-nya. Terus ada subnet mask-nya, default gateway, dan DNS server. Untuk IP address-nya 192.168.50.102, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.50.1, dan DNS servernya 209.165.201.1. Di sini ada pertanyaan, apa informasi alamat IP baru untuk admin? Nah, ini informasi barunya yang sudah saya bacakan. Oke, lanjut. Di sini kita memastikan apakah kita bisa menavigasi ke server www.cisco.pke. Di mana? Perbarui alamat IP di laptop lain untuk memverifikasi bahwa Anda masih dapat menavigasi ke server www.cisco.pke. Di sini ya. Coba kita memastikan apakah kita masih bisa ke server www.cisco.pke. Ternyata masih bisa. Di sini kita disuruh memperbarui alamat IP di laptop lain untuk memverifikasi bahwa kita masih bisa ke server www.cisco.pke. Lalu kita perhatikan di laptop 1 apakah terhubung ke AP dan wireless. Laptop 1, iya, terhubung. Dan di sini ada pertanyaan mengapa? Jawabannya karena si AP ini memiliki sinyal yang baik untuk laptop 1. Oh, komplitnya di sini sudah 100%. Artinya sudah selesai. Kita cek result. Oke, sudah selesai. Oke, jadi karena di sini sudah selesai, mungkin video dari saya sekian. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.